how to talk their customers better so that they become more loyal gitu. Nah itu yang kemudian kita coba push without even shifting the product nih. Kita baru punya pitch-nya, itu kita jualan. Gitu. Sounds familiar. Sounds familiar di startup worlds nih. Baru punya pitch-nya, and we sold. Gitu. Memahami retention customer kita, kenapa dia pakai kita, kenapa dia happy, value apa ini. Nah itu kan post sales experience ya di situ. Oke. Nah, sebelum jor-joran marketing atau yang lain, itu kalau ini nggak benar, percuma nih. Bocor aja gitu. Bocor ya. Jadi kayak bukan leak bucket lagi. Ini bocor bucket waterfall nih. Waterfall nih dari bucketnya ya. Hopefully 60 juta UMKM Indonesia itu bisa deliver great customer experience 24 hours gitu. Without mereka harus punya agen. Harus ada yang jawabin iya kah, ada yang ini. Halo Nalar People, balik lagi sama gua Ray di Nalar Bicara. Kali ini gua kedatangan tamu super special yang CEO and co-foundernya Kisscast. Everyone please welcome Delta. Thank you for coming bro. Thanks for having me. Thank you for coming. Dari jauh-jauh dari Jogja. Oh exactly. Definitely sebuah honor lah, definitely pasti datang. Thank you so much. Thank you so much. Gue sebenarnya interested banget dengan pengen tahu background lu. Right. Dari mulai kuliah, soalnya kan tadi kita sempat ngobrol sedikit kan, banyak co-founder lu itu adalah teman-teman kuliah ya. Betul. Dan yang udah istilahnya tuh udah tahu lah cara kerjanya dari waktu masih kuliah kayak gitu ya. Boleh ceritain dong gimana backgroundnya? Iya. Thank you. Thanks for having me sekali lagi Mas Ray. Dan teman-teman Nalar Bicara. Background ya, jadi kalau ngomongin soal background, pertanyaan paling sulit yang biasanya datang ke gue tuh kayak Delta aslinya dari mana gitu. It's very hard for me to answer that question karena gue lumayan pindah-pindah pas dari kecil, Mas Ray. Jadi gue lahirnya sebenarnya di Solo. Jadi di Solo lahir, tapi umur setahun itu terus pindah sama orang tua ke Sumatera. Jadi lumayan pindah-pindah tuh. Sumatera bagaimananya nih? Sumatera pindah-pindah juga. Jadi pindah-pindah pertama kali ke Jambi, habis itu ke Medan, habis itu ke Pekanbaru. So I spend my junior high school, jadi SMP gua tuh di 3 tempat. Jadi pernah di Medan, pernah di Pekanbaru, terakhir habis itu pindah balik ke Tanah Jawa, ke Depok ketika itu. Terus SMA gua juga masih pindah lagi tuh ke Bogor. Jadi lumayan pindah-pindah. Makanya ketika ditanya, Delta orang mana sih? Nah, orang mana ya gitu ya. Bilang orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa juga sebenarnya. Bilang orang Sunda, pernah tinggal di Sunda mas? Nggak bisa bahasa Sunda. Orang Indonesia gitu kalau kita bilangnya selalu. Jadi orang tua sebenarnya technically KTP masih Bogor. Jadi gue lumayan lama di Bogor dari SMA. Habis itu sebenarnya nggak lama juga ya hitungannya. Jadi SMA karena begitu gue kuliah gue pindah ke Singapura ya. Jadi kuliahnya di Singapura. Jadi selesai SMA langsung kuliah di Singapura ya? Jadi selesai SMA langsung kuliah di Singapura. Alhamdulillah dapat kesempatan kuliah di NTU, di Nanyang Technological University di Singapura. Dan gue tinggal di Singapura selama sekitar 8 tahun. 8 tahun dong? Ya, that's longest jadinya. Longestnya di situ. bukan di Sumatera, bukan di Solo, bukan di Depok gitu. Terus sekarang sih di Jogja ya, karena gue udah pindah ke Jogja. Cuman lumayan panjang sih di Singapura. Gue kuliah 4 tahun, habis itu juga kerja 4 tahun Mas Ray. Dan situ gue, kalau tadi ngomongin co-founders, that's where I met them. Meskipun ditanya, satu angkatan ya? Enggak juga. Tapi sama-sama orang Indonesia kayak gitu. Interestingly, one of them is not Indonesian. Jadi kita bertiga, 2 orang Indonesia, 1 orang Singapura. Semuanya kuliahnya di NTU tapi beda angkatan. Malah salah satu diantaranya orang Indonesia, satu lagi itu bahkan nggak ketemu di kampus sebenarnya. Jadi saya lulus dia masuk junior. Got it. Jadi quite interesting, terus kita jadinya ketemu dan kita jadinya venture out together lah. Nah, kalau nggak salah kan di Singapura itu Mas Delta sempat bikin bisnis ya, 1618 gitu ya. Itu bisnis apa sih? Kalau jadi dan dengan co-founder Kisscast yang sekarang kan? Betul. Sebenarnya entrepreneurship udah jadi, dulu suka ada pertanyaan, Del, lu mau ngapain 10 tahun lagi gitu pas gue kuliah gitu. Which is a very hard question karena
Kalau SMA kan gampang ya, gue mau kuliah gitu. Dan tapi kalau kuliah nggak tahu mau ngapain nih. Gitu. Dulu terpercik sebenarnya gue pengen I want to build a world class company gitu. Salah satunya terinspirasi dengan co-founder, terinspirasi dengan orang-orang di sekitar gue. Nah itu yang bikin gue, tapi gue tuh orangnya kan nggak bisa bisnis. Gue nggak kayak kalau nanyain orang-orang yang mungkin suka bisnis bisa jadi dulu sering jualan. Ngambil di mana terus jual di kampus gitu ya. Saya nggak ada pengalaman gitu tuh. Saya orang introvert, jadi dulu belajar mulu, nggak bisa olahraga kayak. Technical. Mostly very interested in engineering, physics gitu-gitu, hal yang nerd lah itu konteksnya memang. Ya udah belajar gitu. Jadi university yang bikin gue lumayan open up dan kenal banyak orang gitu. Interestingly, internationally juga. Jadi itu salah satu yang gue sangat senang sih, blessed banget buat bisa kuliah di Singapura. Nah dengan komitmen itu gue pengen bikin companies. So my first point sebenarnya jadi how exactly I can do this gitu kan. Jadi pas gue udah lulus, sebenarnya gue kerja ya ketika itu, dan kerjanya di consulting. Gue join Accenture 2 tahun, habis itu join another consulting firm juga. Jadi 4 tahun untuk kerja. Kayaknya almost, tapi alasan gue ngambil consulting sebenarnya simply karena gue pengen learn how business operates. Different wide range of industries. Different kind of problems, yang itu buat gue lumayan eye opening juga di situ. Wah, ternyata menarik, different teams juga gitu. Makanya gue ambil consulting ketika itu instead of academics atau research yang gitu. Nah, gue mulai bukan ke-trigger sih lebih tepatnya, I want to come back to my dreams itu sebenarnya habis gue married. Ini 2011 gue nikah atau 2 tahun setelah gue kerja. Habis nikah itu gue ngerasa kayaknya sekarang kalau gue mau bisnis, there's someone in my back gitu. Jadi itu ke-trigger buat gue kemudian jadi mikir lagi. Gue bilang gue pengen jadi entrepreneur, tapi gue nggak ada konkretnya nih gitu sebenarnya. So gue mulai ngelis sih teman-teman gue yang dulu pernah kerja bareng, pernah di kampus bareng, yang gue tahu mereka bagus, pinter, very smart. And bisa jadi mereka punya aspirasi yang sama. Impian yang sama gitu ya. Itulah ketemu dengan Muhammad. Nah di situ yang kemudian bikin kita kemudian mulai starting to build our companies. So ketika awal karena banyak belajar ketika itu kita bikin companies, and we also joining an incubation di kampus ketika itu. Inkubasinya somehow very interesting karena it force us to make it real, beda sama especially dulu ya, nggak banyak. Biasanya kan sangat kompetisi driven ya, jadi kan kompetisi yang juara ya dapat uang gitu ya. Kalau ini tuh lumayan real banget dalam artian it forces you to register your company, find your customers, terus raise funds gitu. Jadi ujungnya memang mereka ngasih funding, dan Singapura sangat friendly, especially buat early stage startup. Very business friendly. Very business friendly. Cara bikin company juga gampang, dan juga untuk startup tuh bagus banget karena ya udah gampang aja nyari funding 50k gitu. Banyak available. Nah itu yang bikin kita started ketika itu build Fidex 1618. 1618 private limited nama company-nya sebenarnya. Our product itu namanya Fidex. Fidex try to solve education problem sebenarnya ketika itu. Bahwa education di Singapura itu sebenarnya nggak gede marketnya. Nah this is the problem sebenarnya. Cuman there's a real problem dalam artian banyak banget private tutoring. Terus banyak juga classroom interactions yang menurut kita bisa di-improve quality-nya. Nah kita bikin Fidex itu untuk bikin marketplace of DEX. Marketplace of DEX. Teaching DEX. Jadi guru kalau mau ngajar, daripada dia bikin slide yang half baked gitu ya, cuma setengah-setengah nggak bagus, masih jelek, dia tinggal discover aja di Fidex. Ketika itu. Jadi material untuk ngajar ke student-student mereka buat ngajar, dan juga the tools to teach juga, karena materialnya itu is a interactive DEX. Jadi kalau familiar sama misalnya Kahoot gitu sekarang ya. Kahoot. Dulu itu kita that real time survey itu kita build inside the DEX. Jadi DEX-nya itu nggak cuma kontennya bagus, visualnya juga baik, is also interactive. Dan ini target marketnya waktu itu ke teacher yang ngajar di umur berapa tuh dia?
high school, junior high school, secondary school kalau di sana. Secondary school mostly. Okay. Jadi secondary school yang mau college biasanya. Nah itu target marketnya ke sana. Nah, cuman marketnya nggak terlalu besar nih. Oh, karena waktu itu khusus untuk yang Singaporean teachers gitu. Sekarang ya dulu mostly di Singapura. Yep. Terus kita juga tried, if we want to make beer kalau di Singapura mungkin harus ke sekolah. But we didn't realize that kalau sekolah even harder karena Singapura sekolah di Singapura itu mostly public school. Yep. Dan kalau misalnya mau masuk ke sekolah ya harus go through government, which takes very long time to buat kita get approved to distribute our tools. We try to go Indonesia ketika itu kayak, coba visit Indonesia deh yang misalnya high end class school gitu sebenarnya. Which we private schools gitu ya. Private school. We realize acceptance-nya lebih bagus sebenarnya. Mereka lebih open buat itu dan private, jadi mereka punya kontrol over the curriculum. We almost die already, so ya. Tapi setelah itu berlanjut untuk buka Kiskas ini ya. Karena tadi kan saya cerita ya ada real time interaction di situ. Itu sebenarnya cikal bakal Kiskas sih. We realize that real time classroom interactions really popular dulu buat teacher. Jadi teacher bisa ngajar di kelas, dia tinggal blast survey in real time, dia bisa collect survey dari muridnya. Betul. Nah, ini yang kemudian kita expanded out sebenarnya to a wider market di situ. Muncullah Kiskas ketika itu. Pas kita pengen pivot ketika itu, to be honest, memang nggak ada specific problem yang pengen kita solve. But we realize that we want to, ya kita noobs lah ya konteksnya ya, to build a startup. Jadi noobs, but we know that communication is very important. Nah, ini yang kemudian kita coba lihat, kalau nggak education, di mana sih yang kita bisa solve problems gitu, communications. Nah, kita pulang ke Indonesia juga for the sake of, let's get a longer runway ketika itu. Karena running di Singapura mahal banget. Betul. Why don't we just go Jogja. So we can have longer runway buat kita nemuin product market fit-nya kita gitu. That's when Kiskas is born, dan Kiskas born juga with its own intricacies ya, kayak maksudnya kita mencoba men-solve beberapa problems lah ketika itu. Maksudnya gantian problems awal misalnya mulai dari forum, real time forums. Dulu terkenal banget yang namanya Kaskus. But Kaskus is so old gitu ya. Kayak misalnya udah tua banget bikin forum kayak gitu, kok nggak real time, nggak kayak chat gitu. We create a real time chat, a real time forum ketika itu. Real time forum, we realize ternyata problemnya nggak cuma soal forumnya technology wise, tapi building a community is a very difficult task. We don't have the capacity next gitu. Jadi kita pindah problem apa lagi nih gitu. Problem selanjutnya yang lumayan agak long term tuh namanya messaging for work. Ya, it's a team messaging problem. Jadi bahwa di dalam companies banyak banget problem involving communications of the team. Even within the company itself. In the company itself. Jadi misalnya kayak kalau onboarding susah gitu, misalnya mereka pakai WhatsApp, onboardingnya jadi banyak WhatsApp group. Kalau onboarding, kalau kelupaan onboarding aja, ini ada orang yang udah lama dari situ terus tahu semua confidentiality issues yang ada di perusahaan. Jadi it's a real problem. That's what we solve dengan Kiskas messaging for work ketika itu. Sekarang jadi sangat populer ya, karena ada Microsoft Teams, ada Slack, sekarang ada Zoom. But back then nggak banyak, bener. Opsinya nggak terlalu banyak. Tapi gue mau balik dikit nih dengan historinya Kiskas. Itu cerita di balik nama Kiskas itu apa ya? Interesting. Ya. Namanya cukup ini ya, cukup unik gitu ya. Ya, Kiskas comes dari discuss sebenarnya. Jadi jadi discuss yang D-nya di flip to become Q. Right. That's why the logo is the Q is small. Small Q. Jadi small Q. Jadi Kiskas. Aspirasinya adalah we want to solve communication problems, sesuatu yang buat kita lasting banget. Every human being is very human. Betul. To communicate is very human. But now we are in the digital era yang this communications is evolving very fast. Even now gitu. But why we flip is basically to ensure that we take this in a meaningful way gitu. We want to create meaningful conversations. But also fun gitu, karena some playful thing di situ ya. This is Kiskas. Jadi balik lagi nih kalau misalnya kita ngeliat challenges yang
coba di solve sama Kiskas from the day one gitu. Itu sama nggak sih dengan challenges yang di solve hari ini? Iya, kalau in terms of we are on a mission, sebenarnya misinya Kiskas itu ada di we want to become a world class technology company, empowering global conversation we call ourselves. Yep. Jadi ada komponen original idenya tadi yang saya di kampus ya, yang somehow banyak banget yang relate ternyata, bahwa I want to build a world class company gitu. Banyak yang relate dalam arti this is the component yang paling relatable hampir di semua elemen Kiskas sebenarnya, karena kita ngelihat memang there's certain pride di orang Indonesia, di Southeast Asia, nggak cuma Indonesia bahkan, bahwa we want to be out there solving real problem, becoming one of the big companies gitu, world class companies. Apa yang kita coding, apa yang kita sell, apa yang kita finance, apapun itu dalam role di perusahaan itu, we want it to be bring it up to world class level. Specifically for powering global conversations gitu ya. Nah itu yang kemudian bikin that statement become always relevant jadinya. Balik lagi tadi, conversations buat kita adalah sesuatu yang sangat human. Dan itu yang pengen kita solve. Exactly apa dari conversation itu yang menjadi sangat kritikal gitu. We want to power conversations. Conversations could be initially tadi ya kita trying to solve a community conversations ya di awal. Which apparently so hard. It's more like probably someone out there mungkin bisa solve itu better gitu ya. Terus habis itu kita ke business messaging, which we think, wah, we have the capacity from B2B companies, we can solve that. But we almost failed. Technically, we failed when we tried to solve that to the point that we almost struggling and have to close down Kiskas back in 2015. But during that time yang susah banget ini, very dark di Kiskas itu, justru we realize bahwa mempertanyakan kita sendiri bahwa sebenarnya apa sih real problem yang dihadapi perusahaan gitu sebenarnya. Ternyata team communications yang itu sangat relate ke productivity, it is a problem sebenarnya. But is it itu sebenarnya gede, cukup besar nggak sih problemnya? That's the main question sebenarnya. Ternyata setelah kita being honest ya, regardless bahwa produk kita keren, whatever yang udah kita bikin gitu ya, dan ego itu disampingkan, kita lihat dulu, we realize it's not exactly a big problem, not yet at least ketika itu. Mungkin nomor 6, 7 gitu sebenarnya. Apa sih nomor 1, 2-nya? It's always about revenue, so it's about more revenue, more customers gitu ya, more loyal customers gitu. Yang itu yang ternyata kita miss, bahwa customer kita tuh banyak yang nanya atau bahkan pakai Kiskas, beli Kiskas, thinking that I can communicate to my customers better gitu. Instead of the internal. Wah itu we realize that during the last minute gitu, Mas Ri. Jadi benar-benar kayak injury time-nya gitu. Injury time gitu. Sometimes I call it Final Fantasy gitu. Kalau tahu story-nya Final Fantasy games ya, it's really the final stretch. Jadi during that time we realize apa sih value kita yang utama gitu, bahwa we can create this strong reliable conversation sebenarnya. Cuman ternyata conversations ini nggak good enough atau bukan pada tempatnya gitu, nggak penting enough untuk kemudian kita solve team messaging. At least for then gitu ya. Kemudian kita coba let's try to shift the angle. Bisa nggak sih kita bantu dia untuk to increase their revenue? Or to talk their customers better so that they become more loyal gitu. Nah itu yang kemudian kita coba push without even shifting the product nih. Kita baru punya pitch-nya, itu kita jualan. Sounds familiar. Sounds familiar di startup world nih. Baru punya pitch-nya, and we sold gitu. We sold something to our first client ketika itu Bright Story namanya. Now sekarang udah diakuisisi sama Tokopedia. But sampai sekarang masih jadi customer Kiskas. Yang itu yang kemudian kita they come to us bilang, Del aku nggak butuh messaging buat kerja gitu. Okay, use WhatsApp for it. Okay, use anything else gitu. Tapi saya butuh banget nih create platform supaya kita sama Bright can communicate. So that I can sell something gitu ya. At scale ya. Saya juga bisa sell sesuatu sama mereka, sehingga aku juga bisa ningkatin revenue saya gitu. Nah dari situ, wah
That's a very honest feedback ya, right? Dari customer ya. I mean, maksudnya gini apa? Those kind of feedback, those kind of feedbacks yang sebenarnya kita sebagai co-founder, CEO tuh pengen banget dapat kan. Cuman nggak pernah ada yang ngasih gitu. Saya bilangnya, oh bagus ya, keren. Gitu. Biasanya kan kita dengernya kayak gitu aja kan. Exactly. Towards the end of it, saya jadi nemu buku penting ternyata yang namanya judulnya The Mom Test, kalau pernah baca. The Mom Test. Ya, The Mom Test judulnya menarik ya, karena The Mom Test ini persis kayak tadi, bahwa seringkali kita tuh menanyakan hal yang salah ke customer atau calon customer. Kayak kalau kita nanya ke ibu, kalau kita nanya ke ibu, bagus nggak bu? Bagus. Mau beli nggak bu? Wow, gitu. Benar. But the Mom Test try to solve that. Sesuatu yang sebuah framework yang bikin, kalaupun kamu tanya itu ke ibumu, you can get insights. So it's very strong. It's more like how and what to ask gitu, bukan soal ini. Anyway, that's a sad story. No, definitely it's nambah list buku yang mesti gue baca. Dan it's very tipis bukunya. Tipis ya. Jadi bisa direkomendasikan untuk dibaca tuh, judulnya The Mom Test. Anyway, back to that. Jadi it's a very strong feedback. Dan kita belum punya produknya tadi ya. So we take that as a one time consulting sebenarnya di situ. But dari situ kita build up our second client is Halodoc. It's very big. Tapi pas lagi di Halodoc udah ada produknya dong. Kita udah bilang kita punya engine. Sounds familiar, everyone. Iya, kayak ya kita ngambil istilahnya back end infrastructure-nya Kiskas yang lama, which is very similar, it's a real time engine ya. We have the engine gitu. Klien ketiga itu Ruang Guru ketika itu. Nah itu udah we have the SDK. Okay. Itu we started from that, Mas Ray. Jadi dari situ kita kerasa banget is a product market fit. Pada saat itu much better product market fit. And we can package it into a product. Better offering dan grow dari situ. Dan interestingly we even get a much better product market fit about a year or 2 years after gitu. Di istilahnya produk kita yang kedua yang sekarang menjadi sangat dominan, namanya Pet. We call it omnichannel customer engagement platform. Karena initially we don't even talk about customer experience ketika bikin Chat SDK. We don't even know about customer. Cuman kita tahu exactly bahwa bisnis sama customer need to talk to increase their revenue. Awalnya kita agak skeptis. Wah, yang namanya customer service platform kan banyak banget gitu. Udah ada Zopim, udah ada Drift, udah ada Intercom gitu. Udah ada banyak pemainnya lah ya. You can just choose one of it gitu. Malah ada yang super free, apa saya lupa namanya. Free terus gitu kayak. Memang for free, jadi tinggal pakai. Kayak open source karena. Open source juga banyak. So why do we have to create another one gitu? Need another live chat or whatever gitu. Nah itu kita realize ketika ada customer kita pakai tadi platform yang kita pakai buat Ruang Guru, buat Halodoc tadi, tapi buat bikin sendiri customer service mereka. Oh, jadi internally build gitu. They build themselves. Karena awalnya platform chatnya Kiskas itu hanya API gitu, hanya SDK. Kayak contoh Halodoc itu kan nggak kelihatan Kiskasnya. Dia di dalam Halodoc gitu ya sebenarnya. Engine-nya gitu. Di engine-nya gitu sebenarnya. We intentionally masuk ke sana karena customer service sudah banyak gitu, ngapain gue bikin customer service lagi gitu. Nah, we realize ternyata wah banyak yang ngehack sekap. Somehow masih nyari solusi buat customer service. Dan dulu kita masih terbatas juga customer service gitu. Kayak nggak mikir customer experience tuh, taunya ya customer service. Padahal customer experience tuh kayak lebih broad ya. Lebih broad lagi. Every interaction by definition ya. In every interactions dengan customer. Nah itu yang kemudian bikin kita masih skeptis gitu ya, masih skeptis dalam artian masa sih masih ada yang mau beli gitu. Harusnya kita silently create the product. Kita distribute lewat partner, tapi nggak kelihatan di website kita tuh nggak ada. Jadi Kiskas di depan website tuh ya taunya chat engine gitu. Tapi ternyata traction-nya keep growing di situ. Kayak nggak dijual pun jadi yang lewat partner tadi banyak banget yang masuk dan bagus-bagus gitu sebenarnya. Wah, what is this gitu. Sampai to the point kita seriously kita stop aja nih gitu. Makanya literally kita drop, nggak ada produk, nggak ada resources yang kita deploy ke situ buat ngapa-ngapain. Supaya kalau ini masih banyak yang demand, berarti ini bagus banget ya. This is PMF. This is the holy grail. Benar-benar habis itu pas traction-nya naik banget ketika itu. Di quarter setelahnya, we deploy resources. Jadi benar-benar kita secepatnya accelerate the product roadmap itself. Biar benar-benar bisa meet ekspektasi
kliennya ketika itu. Nah itu yang memunculkan, dulu disebutnya Kiskas Multi-Channel, sekarang kita rebrand jadi Kiskas Omnichannel. It's a platform buat customer engagement. Jadi kalau tadi di awal-awal cuman di aplikasi nih ya, kita ngebantunya di sisi aplikasi dan sifatnya platform messaging. Kayak misalnya tadi Halodoc ya, bisa komunikasi sama dokter. Sekarang kita di rebrand jadi Kiskas Omnichannel Customer Engagement Platform itu yang handle any kind of interactions antara bisnis sama customersnya, especially di social media dan messaging. Jadi bisa dibayangkan bisnis kan interaksi sama customernya banyak banget. Channelsnya gitu ya, di mana-mana gitu. Mereka customer bisa datang, apalagi sekarang social media menggila, datangnya bisa dari mana-mana gitu. And they have big problems to ensure consistency, quality of experience. Even managing those many channels saja udah lumayan. Accountability-nya, gimana tahu performanya bagus gitu misalnya di channel-channel tersebut. Nah ini yang very sought after sih di market ternyata. Dan dari itu kita grow cepet banget sih, dari 2019 itu produknya udah ada timnya. Terus growing dari sana, 2019 kita profit as a company. Nggak banyak, apalagi ketika itu ya, ngapain profit? Ngapain berduit dong. 2020 pandemi, we always like, karena udah mau tutup ya, 2015 tuh ya very konservatif. Jadi tapi pas lagi pandemi bukannya seharusnya customer experience digital tuh harusnya, tapi di awal kan nggak tahu kita, like we didn't expect that kind of growth di 2020 karena kita tadi expect the worst kan gitu, nggak bisa dapat customer, the customers just cannot pay, and we just gimana caranya bisa survive the longest gitu. Tapi ternyata 2020 is our largest growth sih gitu. Jadi very booming. Dari situ kita ini udah keep up with the growth jadinya, nice. Trying to ensure that kita remain profitable and growing with the similar rate gitu dari situ. Nah, pandangan Mas Delta sendiri ya tentang state of customer experience terutama di Indonesia gitu. Ada bedanya nggak sih dengan negara-negara yang kayak kulturnya mirip gitu? Kayak I know kita kan sama-sama tahu di Indonesia biasanya kalau namanya engagement dengan customer, mereka suka ngobrolnya dengan orang customer service gitu. Jadi kadang-kadang nanya pun hal-hal yang obvious ditanyain lagi, hal-hal yang kayak gitu. Nah, ada perbandingan, ada ngelihat bedanya nggak sih dengan negara-negara yang kulturnya, mirip-mirip dengan Indonesia gitu? Dari hal customer experience ya. Betul. Mungkin kembali ke definisinya ya. Jadi customer experience itu kan qualitative interaction gitu ya. Jadi memang sesuatu yang sifatnya depending, seringkali memang sangat hyperlokal gitu sifatnya. Kayak kita interaksi sama bisnis bisa jadi kalau di Indonesia sama di tempat lain berbeda gitu konteksnya. Yang paling kelihatan salah satunya channelnya juga. Channel komunikasinya itu ya. Channel komunikasi atau channel interaksinya, karena interaksi nggak cuma soal komunikasi. Interaksi Tapi dia bisa jadi ngelihat misalnya iklan di TV gitu, misalnya ada certain perception, ada certain qualitative impression dari dia, itu juga bentuk customer experience sebenarnya, value. Kalau kita jalan ngelihat baliho sebuah brand, billboard itu juga bentuk customer experience gitu. Makanya definisinya itu di setiap waktu, bahkan sebelum jadi customer gitu. Meskipun namanya customer experience ya, bahkan sebelum jadi customer atau bahkan udah nggak jadi customer, kayak udah churn gitu. Tapi konsep customer experience selalu nge-cover. Betul. Either kalau udah churn ya berarti either dia nanti happy, untung udah nggak pakai itu lagi. Atau mungkin gue harus balik lagi. It's also being covering customer experience. Jadi konteksnya memang cukup luas dan channel itu menurut kami di Kiskas memang salah satu yang, karena kita punya di Omnichannel ya, paling kelihatan beda. Salah satu yang menarik misalnya di datanya itu, misalnya conversational interaction yang sifatnya sangat sosial media dan messaging, itu jauh lebih booming di negara berkembang dibanding negara maju. Singapura gitu misalnya, conversational commerce nggak terlalu jalan, atau government gitu mungkin nggak butuh WhatsApp gitu, karena udah bisa jadi di sisi customernya udah trust dengan sistem lain gitu, dalam artian ya udah pakai sistem. Misalnya kalau dia mau ngantri ya pakai sistem antrian aja. Atau kalau mau ini ya udah tinggal beli aja di websitenya gitu misalnya. Jadi they have a very direct dan less interaction. Itu juga bentuk customer experience. Catered yang cocok untuk
dinamika yang ada di Singapura misalnya atau di negara lain gitu misalnya seperti itu. Tapi di negara berkembang, considering misalnya ada beberapa sistem yang nggak terlalu reliable, nggak bisa less trusted lah konteksnya, benar nggak nih? Gue kalau ngantri di situ nanti dapat antrian gitu. Atau bakalan cuman kelewat doang nih. Atau informasinya salah gitu. Jadi kayak seringkali mungkin itu yang bikin di negara berkembang, conversational experience menjadi sangat booming. Jadi customer kayak kita itu pakai WhatsApp nggak cuman soal komunikasi sama keluarga, sama teman, tapi juga sama bisnis. Berarti masih everything, exactly. Saya selalu nyontohin bahwa kayak saya tuh nemu rumah dan beli rumah itu nemunya di Instagram gitu, bukan di platform properti. Bukan saya juga nyari istri. Sama istri nyarinya di Instagram itu bisa di Instagram. Bisa dapat lagi. Dan dapat lagi dan happy lagi dengan itu. Jadi untuk beberapa hal tuh kita termasuk yang nyaman dengan conversational experience itu. Dan itu cukup spesifik di Indonesia dan di beberapa negara yang memang sangat familiar. Jadi WhatsApp itu kan ada beberapa WhatsApp countries yang lumayan dominan gitu. Meskipun sekarang use case WhatsApp sendiri lumayan meluas. Meskipun enggak, misalnya Singapura itu tetap pengguna WhatsApp yang cukup tinggi. Misalnya untuk notifikasi, untuk OTP macam-macam. Tapi jarang buat yang sifatnya bisnis related misalnya. Nah kayak gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya menurut saya customer experience itu cukup universal, tapi banyak elemen-elemen lokal, salah satunya di sisi channelnya tadi. Kalau discuss misalnya, ya kalau ngomongin Indonesia ya WhatsApp harus menjadi priority. Benar. We always recommend WhatsApp is a staple lah gitu. Kalaupun cuman milih satu channel ya WhatsApp aja. Kalau misalnya channel lain nggak jalan, udah pokoknya yang penting ada WhatsApp. Karena memilih channel itu menurut kami penting. Artinya nggak semua orang, walaupun kita omni channel bisa manage channel lebih banyak, tapi kan channel nggak cuma interaksi ya, tapi presence di channel itu juga harus di manage. Nah, nggak semua perusahaan punya resources untuk itu. Ya pilih aja channel mana yang kamu mau pilih. Gitu. Kalau milih cuma satu, WhatsApp aja gitu misalnya. Tapi kalau misalnya di Indonesia kayaknya udah harus ya ke WhatsApp punya WhatsApp channel untuk komunikasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya bisnis itu dia bikin customer experience yang bagus di Indonesia, itu bisa plek-plekan nggak sih untuk dibawa gitu ke negara lain, misalkan dia expanding ke negara lain kayak gitu? Nggak bisa sih. Karena behavior orang juga first of all tadi ya kalau ngomongin state of customer experience, kayaknya in general any transformasi, any form of transformasi digital Indonesia lumayan lag behind. Dulu saya selalu mikir sekitar 10 tahun, tapi kayaknya kita nggak sejauh itu sih, mungkin 5 years or 3 years. Cuman tadi balik lagi, customer experience is ada elemen lokalnya di situ. Sehingga kalau kita ngomongin conversational experience spesifik buat itu, Indonesia kayaknya lumayan advance deh. Saya pikir juga seperti itu, karena semua bisnis, even government project itu through WhatsApp gitu. Kayaknya nggak ada. Kalau misalnya orang dari luar kerja di sini dan kerja on the government ini kejadian istrinya Adrian sebenarnya. Dia kaget kan, ini orang dealing sama government everything through WhatsApp gitu. Iya, kita lumayan advance dan banyak hal yang bisa diotomatis dari situ secara bisnis. Kita tetap remain reliable, trusted gitu ya. Dan WhatsApp pintar juga, dia mengakomodir ini ya, solusi-solusi kayak gini gitu yang bikin mereka ini. Iya, kalau case-nya kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin preparedness kita untuk customer experience. Cuman kalau kita ngomongin tadi apa customer experience? Pertanyaannya soal? Ya ini apa namanya, bisa kayak kita copy nggak kalau misalnya one day kan kita kan of course kita kayak Mas Delta bilang di awal aja kan kita punya aspirasi untuk jadi expanded out nggak cuma di Indonesia aja. Betul, exactly. Nah, customer experience in principle menurut saya bisa di copy. Cuman jadi karena customer experience itu nggak cuma soal tools, nggak cuma soal channel. Customer experience is about mindset, about your people. Jadi saya selalu bilang kalau mau bikin customer experience jangan lupa employee experience-nya gitu. Employee experience. Because your employee is the one who will take care of your customers. Jadi itu sama kita konteksnya. In principle the mindset, the people, the process. Cuman bisa jadi nanti banyak yang perlu disesuaikan. Gitu. Contoh misalnya tadi channelnya bisa jadi perlu disesuaikan. Kalau mau expanded out ke Thailand misalnya, they don't use WhatsApp. Mereka nggak pakai? Nggak pakai. Thailand itu Line mostly. Jadi our customers in Thailand mostly using Line Messenger tuh di situ.
Messenger yang di Indonesia dulu very booming, sekarang udah nggak ada. Kalau ke Filipina, kalau nggak different other channels lagi gitu ya. Iya, betul. Itu juga influencing our regional expansion strategy juga sih sebenarnya jadinya. Karena ada beberapa channel yang kita udah support, ada channel yang kita belum support. Gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin specific use case, Mas. Use case spesifik itu misalnya commerce use case. Kayak di Indonesia, kita bisa integrate Tokopedia Chat, Shopee Chat, Lazada Chat gitu. And it's very interesting integration karena ternyata itu trafficnya nggak kalah dari WhatsApp for some industries. Oke. Karena kalau kita ngomongin retail industry especially, ya kalau mau jualan, ya bisa jadi selain mereka pengen punya direct access lewat website mereka atau Instagram, ya mereka di marketplace gitu. Cuma marketplace kalau udah gede, wah itu chatnya banyak banget. Banyak banget, iya. Dan itu kalau nggak salah datanya 97% Indonesia itu bakal lebih mungkin beli setelah chat gitu. Bener itu kejadian, nggak salah. Jadi pertanyaannya biasanya barang ini ready nggak? Iya, padahal udah kelihatan. Kelihatan stoknya, bahkan di auto reply udah dibilang barangnya kalau ready pasti dibilang ready. Iya, gitu. Tapi kadang-kadang barangnya ada di stok gitu. Kayak tadi pagi aja, bukan cancel. Aduh maaf ini barangnya nggak ada. Aduh, gitu. Ini SD card yang kita pakai nih buat sekarang. Tadinya baru beli. Bilang udah ini ready. Ternyata yang 64 gig. Ya. Exactly. Jadi sering kali kan gitu, kita mau beli suatu barang, bahkan kita chat beberapa vendor kan, beberapa merchant gitu. Mana nih yang lebih cepat gitu. Bener banget. Itu tadi yang kebeli itunya yang chatnya paling pagi balesnya belinya dari situ. Ya, imagine that to be converted to other countries kan. Bisa jadi di sana nggak ada Tokopedia, mungkin Shopee ada gitu misalnya. Ya, bisa jadi they have their own way to sell stuff gitu misalnya. Jadi kembali lagi ke itu. Journey-nya apa nih gitu, bisa jadi replicatable atau enggak, tapi balik lagi memang cuman menurut saya yang paling penting tadi secara mindset, secara people they should be the same. Secara framework itu maksudnya misalnya dia nge-map nih customer journey-nya apa sih, dia mau beli produk saya itu interaksinya itu bentuknya apa sih gitu. Nah kenapa itu sih mereka sama harusnya konsisten, value-nya apa sih yang pengen disampaikan sama harusnya. Jadi banyak yang bisa di copy, but some perlu di adjust sedikit aja. Oke. Nah di di setiap industri sekarang kan kayaknya banyak banget ke affect dengan rise of AI kan. Yes. Gitu. Di industri customer experience ini ke affect juga definitely. Dari in what way? Cerita dong in what way nih customer experience ke affect gitu dengan rise of AI. Saya sangat excited sih sebenarnya dengan artificial intelligence nih Mas Rik. Karena menurut saya customer experience itu very important ya buat bisnis gitu ya. Dari research dari semuanya kayak dari datanya kalau kita lihat bahkan at least the top 3 reasons why a company have to think about customer experience, yang pertama at least revenue-nya harusnya naik. Benar. Moderate increase in customer experience tuh bisa naikin revenue gitu. Bisa 80% sampai. Jadi kayak that's amazing, why not everyone doing it gitu ya. Nomor 2, dia bisa nggak cuma naik tapi ARPU-nya naik. Jadi they keep buying ya basically dari company. Betul, they keep buying, atau ketika misalnya harga kita sebenarnya lebih mahal dari kompetitor, dia buying us gitu for that experience. Jadi average revenue producernya memang naik dan loyalitasnya naik tentunya. Dan yang ketiga memang competitiveness tadi. Companies with great customer experience bisa 5 kali lebih tinggi revenue-nya dibanding yang enggak. Nah, for this reason sebenarnya kan it should be obvious ya, everyone should try to actually implement a good customer experience. Cuma menurut saya memang customer experience tergantung, saya selalu bilang ya lakukan dengan apa yang bisa, dengan resources yang kita punya. Benar. Jadi kalau memang masih kecil ya udah sebisa-bisanya aja manual gitu misalnya. Tapi memang untuk menciptakan experience gitu kan yang bagus kan pasti memang ada effort ke sana. Effort sometimes takes cost di situ. Nah saya ngelihat artificial intelligence bisa ngebantu di situ. To reduce the cost, democratize this. Kayak software as a service itu sendiri kan udah membuat teknologi itu sangat aksesibel ya. Betul. Nggak perlu kayak upfront investment di depan gitu. Nah kita ngelihat nanti AI even democratize that further gitu. Bahwa nanti hopefully 60 juta UMKM Indonesia itu bisa deliver great customer experience 24 hours gitu. Without mereka harus punya agen. Harus ada yang jawabin iya kak, ada yang ininya barangnya ada ready. Betul. Jadi
itu yang buat saya is a challenge yang Kiskas is look up to handle sih sebenarnya. Jadi benar-benar kita ngelihat how can we even further democratize customer experience nih, sehingga ya yang untung jadinya customer dalam hal ini ya, customer bisa experience kayak gitu. Nah menurut saya memang karena jadi AI menurut saya bakal disrupt many things gitu ya. Cuman gimana caranya dan saya yakin salah satu yang bakal di-disrupt ya this customer experience gitu. Baik itu untuk sales misalnya atau marketing misalnya, atau untuk product knowledge gitu, customer service, customer service. Journey-nya in general ada 3 kalau di kita, pre-sales, sales, atau post-sales. Dan itu masing-masing ada cara buat itu di increase experience-nya, ditingkatkan experience-nya. Salah satu menggunakan artificial intelligence. Cukup sekarang udah lumayan kerasa kan bahwa seringkali kita ngerasa soalnya gini, human agent yang nggak well trained pun ngeselin gitu ya. AI obviously juga sama gitu. Wah kok buat lagi sih gitu. Tapi imagine if we can have very well trained artificial intelligence yang available 24 hours gitu ya. Yang kita bisa solve problemnya kita. Saya yakin suatu hari itu bisa lebih diterima dibandingkan ya tadi human agent yang nggak well trained. Yang nggak well trained ya benar. Value-nya bakalan jauh lebih lebih gede lah di depan customer gitu. Nah, itu yang saya lihat bakal jadi disrupting. Kiskas preparing for definitely, we have to. Sounds good. Nah, mau nanya nih kalau misalnya best practice kan kalau gue pretty new lah in this customer experience ya. Tapi best practice-nya kayak B2B business kayak Ledger Owl tuh kayak gimana sih Mas Delta? Yes. Kita punya banyak klien kan bisnis-bisnis small medium enterprises kayak gitu. Iya, jadi overall sih saya selalu ngelihat bahwa sebenarnya sama ya, baik B2B, B2C, or any kind of industries. Semua pasti have to think about customer experience and will benefit from implementing customer experience. Tinggal how-nya. Nah, biasanya step awalnya kalau dari kita tuh pasti about, bisa nggak sih kita breakdown customer journey-nya, Ledger Owl to the customers gitu jadinya. Nah tadi saya bilang in general ada 3 big epics ya, big components atau big journey lah di situ. Either pre-sales, artinya typically is a marketing proses. Jadi Ledger Owl ketika memarketkan dirinya, channelnya apa, cara approach-nya ke Ledger Owl gimana, kalau dia mau tanya soal Ledger Owl kayak gimana gitu. Yang kedua sales, artinya I want to purchase Ledger Owl, gimana caranya nih? Caranya gimana? Mudah nggak aku mau bayar tiap bulan, gampang nggak gitu ya? Channelnya kayak apa? Post sales juga, terakhir post sales artinya ya dia udah beli, dia udah jadi customer, gimana caranya dia bisa mendapatkan layanan yang baik dari Ledger Owl. Apalagi Ledger Owl selain SaaS kan juga ada service komponennya. Betul. Jadi service ini yang mungkin bisa didalami dulu kalau menurut saya di post sales ya. Malah any startup, especially pre-product market fit, saya selalu nyaranin buat mikir post sales interactions before yang lain. Karena cara terbaik buat tahu product market fit menurut saya itu lewat retention. Which is yang happen sama Kiskas waktu dikasih feedback itu kan. Exactly, Itu di post sales kan sebenarnya. Betul. Jadi memahami retention customer kita, kenapa dia pakai kita, kenapa dia happy, value apa ini. Nah itu kan post sales experience ya di situ. Sebelum jor-joran marketing atau yang lain, itu kalau ini nggak benar, percuma nih yang bocor aja gitu. Bocor ya. Jadi kayak bukan leak bucket lagi nih. Ini bocor bucket waterfall nih dari bucketnya ya. Oke, make sense. Nah, jadi ini yang dilihat. Jadi especially service adalah part of your values ya. Jadi ngedeliver service itu gimana, channelnya apa. Nah, itu genre-nya harus di breakdown menurut saya, Mas. Itu yang pertama sih. Terus yang kedua, tipsnya biasanya saya selalu bilang di Indonesia especially consider to review conversational channel. Ini nggak berlaku di semuanya, tapi kalau di Indonesia hampir di semua jadinya sekarang jadi berlaku karena even in Singapore there is certain journey atau experience yang conversational. Tapi kalau di Indonesia especially very important gitu. Sosmednya gimana, terus WhatsApp-nya gimana, apapun yang kemudian interaksi. Misalnya service-nya gimana dengan delivernya. Apakah lewat WhatsApp group misalnya. How can we, nah ini susah kalau WhatsApp itu karena how to track that quality, karena utamanya dari ini kan sebenarnya kita pengen tahu how to measure the experience.
paling gampang ya misalnya ada customer satisfaction survey lah, periodically and randomly ini terus kita address. That's what we do juga di Kiskas. Yep. Tapi kedepannya juga kita harus mikir how to scale this. Oke. Right. Oke. Terus yang ketiga yang saya kasih tips biasanya is to train your people. Kayak customer experience is not just a customer service job. Bukan cuma tim support nih yang punya responsibility ini gitu. Sesuatu yang banyak orang misunderstood, salah paham gitu. Semuanya harusnya mikir ke situ gitu. Termasuk kayak produk misalnya. Bikin produk yang lebih mudah, lebih bisa dapat feedback, itu juga part of delivering customer experience sebenarnya. So basically the entire company responsible for the customer service. Ke situ, benar. Nah ini kita nyebutnya people gitu. Gimana cara kita bisa nge-deliver consistent customer experience across our touchpoint jadinya. Produk kita kah, service kita kah, atau misalnya support kita kah, apapun gitu sebenarnya. Nah itu kan beda-beda tim gitu. Nah timnya harus dipahamkan bahwa tadi. Jadi itu harus kayak universal di satu company gitu ya. Jadi bisa di ledger all dari different departments. Kita mesti agree what's customer experience sih. Gitu betul. Jadi mindsetnya harus jelas. Harus jelas ya. Termasuk boundariesnya juga sih. Sometimes customers ya tadi bisa jadi nggak ada boundaries gitu ya konteksnya. That's very challenging juga. Karena tergantung kan kita pengen nge-deliver experience in a sustainable way. Bener. In a scalable way gitu. Gimana caranya kita optimal, karena tadi sama experience bisa jadi bagus banget, tapi nggak sustainable gitu. Bener. Kayak gitu? over service gitu. Economicsnya juga nggak masuk economicsnya. Mungkin seminggu bisa buat 10 years gitu. Kita kan mau jadi 100 years company gitu, masa seminggu udah. Optimal gitu penting. Oke. Nah, Kiskas kan sekarang udah partneran dengan Meta ya, di ininya. Like how any suggestion for any yang startup companies, startup founders yang mau coba get to your position right now gitu, udah nemu product market fit, lu udah profitable kayak gitu. What is say like 3 best advice that you can give gitu? Yang pertama mungkin memang to really listen to customers ya. Ini rada relate sama customer experience juga sih. Cuman memang, nah ini yang kadang kita suka dibutakan dengan our pride of our product. Produk ya. Produk gue padahal keren nih. Gitu. Bukan salah customernya nih. Produknya udah paling bagus. Bukan salah produknya. Customernya aja nggak ngerti. Customernya aja nggak ngerti nih. Kayaknya bukan segmen gua nih. So I wish I listen more to customers gitu. Dan ini mungkin penekanan juga bahkan ketika udah product market fit. Karena product market fit itu bukan kayak klik terus habis itu beda gitu. Tapi it's a continuous process juga kan. You need to be continuously product market fit. Otherwise people change, market change, behavior change, teknologi change gitu. Bisa jadi yang tadinya market fit terus jadi enggak gitu sebenarnya. Jadi be careful. Dan makanya menurut saya yang namanya talking to customers itu salah satu skill set paling penting buat founders. Dan itu selalu cari cara sebagai founders, even as a CEO, even at you have 100, 200, 300 karyawan. Selalu cari cara buat kamu tetap bisa ngobrol. Ini saya lihat kalau di beberapa founders yang saya respect banget, memang dia mencari caranya. Ada yang makanya kan istilahnya jadi hari ini saya jadi support day gitu. Jadi dia literally pegang support tiket di hari itu gitu sebagai CEO. Ya nggak bilang dia CEO, cuman dia tahu gitu. Atau ya kalau B2B misalnya udah dedikasikan beberapa waktu untuk memang ketemu customer-nya. Hal kayak gitu sih, itu listen to customers. Terus yang kedua yang mungkin buat saya juga penting sih, we call it dulu tagline-nya tuh ini dapat dari Intercom sih. Jadi build what you sell and sell what you build. Jadi produk sama sales itu jangan, ya istilahnya kalau punya, kita kan resource-nya terbatas ya sebagai startup ya. Kalau misalnya yang produk arahnya ke utara, ke atas gitu ya. Kalau tim sales arahnya ke bawah, itu mau resource segede apapun nggak kemana-mana gitu. Nah, gimana caranya supaya arahnya sama gitu, sama-sama ke kanan gitu, misalnya maju. Nah, ini penting dan tidak semudah dugaan gitu. Bener. Apalagi kalau udah sizable, apalagi masing-masing ngerjain sendiri. Apalagi yang jualan CEO. Pasti dibilang bisa, ada ya kan? Iya, makanya
dulu jargon kita kalau di internal tuh sell what you build and build what you sell. Jadi kamu jual yang kamu bikin gitu, dan kamu bikin yang bisa kamu jual gitu. Selalu itu kita ngocerin karena jangan sampai produk nggak tahu marketnya sehingga dia bikin sesuatu yang totally unrelated dengan apa yang market reality expect gitu. Sebaliknya tadi persis kejadian, jangan sampai sales bilang ABCD bisa semua gitu ya. Fiturnya bisa ini on the pipeline pokoknya fiturnya. Udah stress duluan gitu sebelum dengar. Jadi that's itu yang menurut saya, dan itu kerasa banget sih ketika especially udah mulai skill ya sebenarnya. Advice ketiga sih memang especially buat yang pre-product market fit, try to fokus sih konteksnya jadi fokus fokus dan momentum yang penting buat kamu ngehit, karena kita sering banget at least case ya we take, karena kita lama banget kan nyampe product market fit 3 years dan almost mati lagi ya, almost died gitu. Jadi kayak benar-benar injury time baru ketemu worst example jadi but we felt it, jadi kita ngerasa banget bahwa seringkali kita tuh kalau kita reflect back, kita tuh sering banget ke distract hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ke situ gitu. Especially B2B nih kayak. Kalau misalnya nemu strategic partnership gitu misalnya potensial. Nah itu better be careful gitu. Benar. Ada aja apa diversionnya, oh nih kesini nih kayaknya nih bisa nih. Strategi gimana nih maksudnya? Gitu. Distract us from what we want to do gitu ya jadinya. Jadi fokusnya jadi learning to say no, fokus ke apa yang kita fokus. Hal-hal kayak gitu tuh jadi kritikal gitu. Especially CEO ya tadi benar kata Mas Lee, karena CEO tuh biasanya ditarik kemana-mana dalam konteks strategik gitu. Jadi sebagai CEO jadi harus ngebalance sebenarnya, karena seringkali kan memang kita nggak bisa straight away flat face no gitu misalnya, tapi we need to manage that. Tapi tim kita harus bisa jalan ngebut ke arah yang memang benar-benar fokus di situ. Istri mungkin Mas. Ya benar-benar nggak salah sih, tapi di dalam konteks CEO emang banyak kayaknya wah ini kayaknya kayak shiny new toys gitu kan, ini kayak direction bisa nih, kayak strategiknya kayak gitu, tapi selalu ke distract. Kita juga kayaknya sempet ada di posisi kayak gitu sampai dimana pada saat kita udah build produknya waktu itu untuk produk sekolah produk finance administrasi sekolah gitu, ternyata jualnya susahnya setengah mati gitu. Padahal produk udah jadi gitu. Itu. Kalau kayak gitu case-nya bisa selalu jual dulu coba gitu. Produk sekarang udah pinter bilang coba. Emang siapa yang mau gitu. Kalau misalnya ada gue bikinin. Jadi kayak gitu. Jadi gue sama Adrian itu selalu kayak gitu. Udah coba lu jual dulu aja deh kayak gini. Karena challenge terbesarnya produk itu ya nih we learn along the way juga sih. Challenge terbesar itu bukan bikin produknya sebenarnya. But discover produk apa sih yang harus dibikin gitu. Ini selalu apply bahkan termasuk ke fitur-fitur kecil ya. So I'm happy kalau di Proyek Iskas tuh very mereka tuh kita empower buat say no a lot gitu aja. Karena no kalau benar-benar bilang yes, we know that it's very good gitu. Okay, sounds good. Mas, thank you so much for coming today. Very insightful, and hopefully you'll be able to come back here anytime. Siap. Soon. Anytime. Thank you Mas Delta. Thank you Mas Ray.